Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 untuk muatan IPA. Materi yang akan kita pelajari adalah suhu dan kalor. Yuk kita simak video ini dengan baik. Belajar dengan semangat. Nah, di dalam belajar suhu dan kalor kali ini kita akan mempelajari 3 cakupan hal. Yang pertama adalah panas atau kalor, yang kedua suhu atau temperatur, dan yang ketiga adalah perubahan benda akibat perubahan suhu. Oke, materi pertama yang kita pelajari adalah panas atau kalor. Apa sih yang dimaksud dengan panas atau kalor? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari benda satu ke benda lainnya akibat adanya perubahan suhu. Banyaknya energi panas atau kalor dalam sebuah benda dapat kita hitung dengan alat yang bernama kalorimeter. Nah, berikut ini adalah contoh alat kalorimeter yang sering terdapat di laboratorium. Satuan dari panas atau kalor adalah kalori atau joule. Energi panas bisa kita dapatkan dari sumber energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Contoh-contoh sumber energi panas di dalam kehidupan kita, misalnya matahari, api, listrik, serta panas bumi atau geotermal. Contoh sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, dari gambar kita bisa mengetahui bahwa matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar dan paling utama di muka bumi ini. Beberapa contoh manfaat panas matahari yang bisa kita rasakan sehari-hari misalnya digunakan untuk menjemur pakaian, pembangkit listrik tenaga surya, mengeringkan kerupuk dan ikan asin, serta menjemur hasil panen. Energi panas matahari juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan garam oleh para petani garam di pantai. Sumber energi panas yang kedua yaitu api. Api merupakan zat gas yang mampu menghasilkan panas, nyala, serta cahaya. Api dapat timbul karena adanya reaksi kimia di antara 3 unsur. 3 unsur tersebut adalah bahan bakar, energi panas pemicu, serta oksigen. Selanjutnya, sumber energi panas yang ketiga adalah gesekan antara 2 benda. Gesekan antara 2 benda dapat menghasilkan panas. Sebagai contoh saat kita menggosokkan kedua telapak tangan kita. Kedua telapak tangan kita akan terasa hangat dan panas. Gesekan antara 2 benda dimanfaatkan oleh orang-orang zaman dahulu untuk membuat api. Mereka menggosokkan ranting-ranting kering sehingga timbul percikan api. Contoh sumber energi panas yang keempat yaitu listrik. Di kelas 3 kita pernah belajar tentang energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuknya. Begitu pula dengan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memanfaatkan alat-alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contoh alat tersebut misalnya setrika, oven listrik, solder, hair dryer atau pengering rambut, penanak nasi atau rice cooker, serta kompor listrik. Sumber energi panas yang kelima adalah geotermal atau yang disebut juga dengan panas bumi. Kita masih ingat bahwa di dalam perut bumi terdapat magma yang mampu menghasilkan energi panas. Nah, panas bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam bumi, meliputi air panas, uap air, dan batuan bersama mineral serta gas-gas lainnya. Panas bumi atau geotermal kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang kita singkat dengan PLTP. Nah, kita bisa menyaksikan pada gambar bahwa uap dari panas bumi akan dimanfaatkan untuk memutar turbin. Gerakan dari turbin akan memutar generator. Selanjutnya, generator akan menghasilkan listrik yang bisa kita manfaatkan sehari-hari.
Oke, materi kedua yang kita pelajari adalah suhu atau temperatur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah tingkatan panas dinginnya suatu benda atau keadaan. Sebagai contoh, saat tubuh kita diukur suhunya dengan alat yang bernama termometer. Termometer akan menunjukkan angka tertentu, di mana angka tertentu itu adalah tingkatan panas yang ada pada tubuh kita. Semakin banyak energi panas pada suatu benda atau keadaan, maka semakin tinggi juga nilai atau derajat suhu benda tersebut. Alat ukur suhu adalah termometer, sedangkan satuan dari suhu dapat berupa Celcius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin, tergantung dari jenis termometer yang kita gunakan. Setelah belajar mengenai kalor dan suhu, kita akan mengenali perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang pertama, panas atau kalor adalah suatu energi yang berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Perbedaan kedua, alat untuk mengukur panas atau kalor adalah kalorimeter. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Perbedaan ketiga, satuan yang digunakan untuk pengukuran panas adalah kalori atau joule. Sedangkan satuan yang digunakan dalam pengukuran suhu adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Perbedaan keempat, panas dapat berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah antar benda, tapi bisa naik turun tingkatannya. Oke, materi selanjutnya yang kita pelajari adalah perubahan benda akibat perubahan suhu. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, energi panas bisa berpindah dari benda satu ke benda lainnya. Hal ini berarti ada benda yang mendapatkan energi panas dan ada juga benda lainnya yang melepaskan energi panas. Benda yang mendapat energi panas akan meningkat suhunya. Oke, perhatikan gambar ya. Sedangkan benda yang melepas atau berkurang energi panasnya akibat perpindahan, maka benda itu akan menurun suhunya. Nah, perubahan naik dan turunnya suhu pada benda tersebut akan mengakibatkan dua jenis perubahan benda. Perubahan yang pertama adalah pemuaian, sedangkan perubahan yang kedua adalah penyusutan. Pemuaian adalah pertambahan ukuran benda akibat kenaikan suhu benda, atau ketika benda tersebut mendapatkan kalor. Sedangkan penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda akibat turunnya suhu, atau ketika benda tersebut melepaskan kalor. Perubahan benda akibat kenaikan suhu, yaitu pemuaian. Pemuaian dapat terjadi pada benda gas, benda cair, ataupun benda padat ketika benda-benda tersebut mendapatkan energi panas atau kalor. Akibat dari pemuaian tersebut, benda-benda tersebut akan bertambah ukurannya, bisa bertambah panjang, bertambah luas, ataupun bertambah volumenya. Sebagai contoh, semula ada air yang memiliki suhu sebesar 70 derajat. Air tersebut dipanaskan dan mendapatkan energi panas, sehingga suhu air naik menjadi 140 derajat. Akibatnya, air tersebut mengalami pemuaian dan bertambah ukuran volumenya. Contoh pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Pada bingkai kaca atau bingkai jendela harus diberikan ruang muai agar kaca tidak mudah retak karena memuai saat terkena panas di siang hari. Yang kedua adalah retaknya gelas saat terkena air panas. Retaknya gelas saat terkena air panas disebabkan oleh pemuaian yang tidak merata pada seluruh bagian gelas. Contoh pemuaian yang ketiga yaitu pemuaian udara di dalam ban sepeda atau sepeda motor dan mobil. Udara di dalam ban akan memuai jika terkena panas.
udara akan bertambah volumenya sehingga ban akan terasa sangat keras. Jika udara yang kita isikan ke dalam ban semakin banyak, maka lama-kelamaan ban tersebut dapat meletus karena tidak mampu menahan pemuaian udara di dalam ban. Contoh yang keempat, pemuaian sambungan rel kereta api. Kita lihat adanya ruang muai pada rel kereta api. Ruang muai tersebut terlihat sempit pada saat siang hari karena rel mengalami pemuaian akibat panas dari matahari. Sedangkan saat malam, ruang muai tersebut terlihat lebar karena rel mengalami penyusutan akibat udara yang dingin. Ruang muai pada rel kereta api tersebut bertujuan untuk memberikan tempat pemuaian untuk rel saat siang hari, agar rel tidak melengkung dan membahayakan perjalanan kereta api. Contoh pemuaian yang kelima, yaitu penggunaan termometer. Di dalam termometer terdapat cairan raksa. Nah, cairan tersebut akan memuai jika terkena panas. Selanjutnya, cairan tersebut menunjukkan angka tertentu. Perubahan benda akibat turunnya suhu, yaitu penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda akibat turunnya suhu atau ketika benda tersebut melepaskan kalor. Akibat dari penyusutan, benda akan berkurang ukurannya, bisa berkurang panjang, bisa berkurang luas, ataupun berkurang volumenya. Contoh penyusutan di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pemasangan kawat atau kabel listrik dan kabel telepon. Saat siang hari, kawat atau kabel listrik dan telepon terlihat mengendur, sedangkan saat malam hari terlihat kencang. Pemasangan yang dibuat kendor tersebut bertujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari karena mengalami penyusutan. Oke, kita sudah selesai belajar suhu dan kalor. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa, tetap sehat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.